Jadi intinya dalam ayat ini adalah iblis itu berasal dari bangsa jin yang bernama Azazil, jin paling soleh. Ya, saya juga pernah belajar gitu. 4 orang kami belajar ilmu kehadiran, ilmu jin, bisa dipelajarin. 3 orang masuk jinnya tengah malam, ya di luar Jakarta ini lah, kesana lah saya, nggak usah sebut tempatnya lah, berempat. 3 orang mandi kembang tengah malam, itu saya pernah lakukan, mandi kembang tengah malam. Kata lagunya jangan kau lakukan, kata Caca Handika. Saya lakukan, saya penasaran. Nah, yang 3 orang masuk ilmu jinnya, pas giliran saya, kata Pak Kiai, bagaimana Pak Purba, udah masuk? Belum Pak Kiai. Anda ini nggak yakin. Justru saya yakinlah datang kemari. Bagaimana keyakinan Anda? Begini Pak Kiai, ya Allah, kalaulah ini sesuai dengan syariatmu, mudahkan. Kalau tidak, lindungin hamba. Oh, nggak boleh begitu Pak Purba. Lalu bagaimana? Pak Purba yakinnya harus sama saya. Itu syarat-syaratnya kedukun. Kita yakin sama dia, masuk jinnya. Tapi kalau yakin sama Allah, enggak masuk jinnya. Itu saya praktekkan. Alhamdulillah, semakin yakin saya kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah? Mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pertama, paling utama, tiada kata yang pantas untuk kita ungkapkan pada pagi hari yang sejuk ini kecuali puji syukur, alhamdulillah, kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan ke haribaan putra Abdullah, buah hati Aminah, kekasih Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian subuh kita pada hari ini adalah tentang jihad melawan syaitan. Mari kita mengenal siapa itu jin, iblis, dan syaitan. Jin itu lebih dahulu diciptakan, baru kemudian Adam. Sebagaimana Allah berfirman, wal janna khalaqnahu min qabl min naris samum. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Sebelum ada Adam di muka bumi, sudah lebih dahulu jin hidup. Entah berapa juta tahun, wallahu a'lam. Tuh. Jadi jin dulu tinggal di muka bumi. Ya. Nah, kemudian jin itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan, seperti manusia. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Ini menunjukkan pertama bahwa ada jin laki-laki, ada jin perempuan. Yang kedua, dalam ayat ini menjelaskan ada manusia laki-laki minta perlindungan kepada jin laki-laki. Itulah dia para dukun, para orang tidak normal. Kalau yang normal nggak mau dia. Bisa, kalau mau minta sama jin bisa, tapi hukumnya syirik. Musyrik orangnya. Bisa minta sama jin. Datang aja ke pohon besar, bawa sajen, datang dia. Tapi nggak boleh. Nih. Kemudian jin tidak dapat dilihat oleh manusia.
Ini ayatnya, wa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya ia, jin, iblis, syaitan dan pengikut-pengikutnya itu dapat melihat kamu dari satu tempat, sementara kamu tidak bisa melihat mereka. Kenapa? Dimensinya berbeda. Ustadz, ada orang bisa melihat, itu bukan melihat, penampakan. Biasanya orang yang bisa melihat penampakan kalau dalam dirinya ada jin juga. Bisa dihadirkan jin itu. Atau dia keturunan nenek moyangnya 7 tingkat ke atas, bisa. Makanya kata istilah indigo-indigo itu karena ada turunan ke atas. Nenek moyangnya piara jin nggak sempat dibuang, makanya sumpahnya 7 turunan. Kok saya nggak dapat Ustadz? Karena Anda keturunan ke-8. Harus start lagi dia dari yang ke-8. Tapi bisa kita putus. Saya dari kakek saya, ibu saya itu raja-raja kecil, raja-raja kecil dari suku orang Batak sana. Dan waktu belum Islam itu mereka itu di atas sana punya piaraan jin. Cuman begitu ke ayah saya, ke ayah saya mulai datang dia, masih agak datang dia. Ke saya nggak berani datang karena kembali kepada syariat. Bisa kita putus dia. Caranya kembali kepada syariat. Nah, jadi hati-hati ya. Kalau punya anak cucu, wah dia ini bisa ngelihat sesuatu, itu cepat-cepat harus diruqyah itu. Kalau nggak bahaya. Karena notabene bangsa kita ini dulunya animisme. Ini ya, jadi jin itu nggak bisa dilihat. Ini ayatnya. Tapi mereka bisa melihat kita. Di sini juga ada jin. Lagi ikut pengajian dia. Lagi ikut pengajian. Nggak tahu dia mengganggu laptop saya, wallahu alam tadi. Karena judulnya setan tadi gitu. Jihad melawan setan. Baik. Jin ada yang muslim dan ada yang kafir. Dan sesungguhnya di antara kami, kata jin, ada orang-orang yang muslim. Dan ada pula orang-orang yang menyimpang, yang kafir. Sama seperti manusia. Tapi jin ini umurnya lama. 1 hari di alam jin, 100 tahun di alam manusia. Sebagaimana 1 hari di alam kubur, 1 hari di alam manusia. Dimensi waktunya juga beda. Makanya jin itu umurnya panjang-panjang. Panjang umurnya. Kemudian dalam ayat yang lain juga dinyatakan bahwa dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh. Dan di antara kami pula ada orang-orang yang tidak soleh. Ciri-cirinya jin yang soleh itu bagaimana? Kalau dia jin muslim yang soleh, dia tidak mau dimintai tolong oleh manusia. Sebagaimana manusia yang soleh tidak mau piara jin. Maaf, banyak orang mengaku ustadz, mengaku kiai, tapi dia piara jin, piara khodam. Dan itu hukumnya syirik. Boleh. Jin Islam, iya jin Islam, tapi jin Islam yang musyrik juga. Kalau jin Islam yang soleh, tidak mau dipiara-piara manusia. Ustadz, Nabi Sulaiman bagaimana? Itu mukjizat. Bukan untuk ditiru. Nah, jadi hati-hati. Termasuk ilmu kebal, ilmu macam-macam itu pakai jin dia. Ilmu kontak itu pakai jin, ilmu tenaga dalam itu pakai jin rata-rata ya. Teman saya ada bisa ilmu kontak. Coba tolong Anda pukul saya jarak jauh. Mental nggak saya? Apa kata dia? Ustadz harus marah dulu. Tuh. Kalau nggak marah nggak bisa. Ketika dia praktek ilmu kebal, boleh tidak saya pinjam goloknya, saya yang bacok? Jangan. Kenapa? Karena ustadz bacoknya tidak marah. Kalau marah baru mental. Oh, kalau begitu betullah Anda itu pakai jin, saya bilang. Diam dia.
Nah, jadi jangan terlalu terlalu salut. Ya, jadi kalau jin yang soleh ada di sini, namun dia mau menolong kita tanpa kita minta. Apabila ada jin kafir ingin menjelakakan kita, nah dia datang menolong kita tanpa kita suruh. Bisa seperti itu jin soleh itu, dan dia lebih kuat daripada jin kafir. Tidak berani jin kafir mendekati jin soleh. Tapi jin yang soleh tidak mau disuruh-suruh manusia, sebagaimana manusia yang soleh tidak mau bekerja sama sama jin. Nih, kita harus mengenal ini. Jangan sampai salah paham. Jadi nggak usah pakai ilmu kebal. Kalau kita berjihad pakai ilmu kebal, kapan kita mati syahidnya begitu? Bukankah Rasulullah patah giginya ketika berperang? Bukankah Umar bin Khattab bolong-bolong badannya kena panah, kena pedang, begitu meninggal dimandikan oleh sahabat yang lain? Mereka nggak pakai ilmu kebal, nggak pakai khodam. Akidah yang lurus. Taib. Jin itu hidup di bumi, ya, beranak cucu, diberi akal, diberi kolbu, dan juga ada hawa. Sama seperti kita. Mereka hidup di bumi cukup lama dan selalu melakukan pertumpahan darah. Lalu Allah ciptakan penggantinya, yaitu manusia, Adam dan Hawa. Itulah yang dinyatakan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 30, ketika Allah mengumumkan akan menciptakan khalifah di muka bumi. Kata malaikat, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang pekerjaannya menumpahkan darah, sementara kami bertasbih memuji engkau? Kata Allah, aku lebih tahu daripada kalian. Jadi sudah lebih dahulu jin itu di muka bumi, akan tetapi pekerjaannya menumpahkan darah, berkelahi, sebelum ada Adam. Taib. Ada salah satu dari bangsa jin yang sangat soleh, bernama Azazil. Dia diangkat ke surga, berkumpul bersama malaikat, dan bahkan pernah memimpin pasukan malaikat menyerang bumi, yaitu para jin-jin yang pembangkang. Jadi ada satu jin yang soleh di muka bumi itu diangkat, dinaikkan ke surga, namanya Azazil. Bahkan dia pernah menjadi panglima, menyerang. Jadi pasukan langit pernah bawa meteor, menghancurkan jin-jin pembangkang itu, dipimpin oleh Azazil. Kenapa dia sebagai panglimanya? Karena dia tahu persis bagaimana posisi di muka bumi ini. Dia pernah tinggal di sini. Nah, inilah Azazil. Kemudian Azazil ini, ketika Allah ciptakan Adam supaya semua sujud kepada Adam, termasuk Azazil, Azazil tidak mau sujud. Lalu dia dikutuklah menjadi iblis. Jadi iblis itu berasal dari jin. Ini di ayatnya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Si Azazil tadi tidak mau sujud. Kenapa? Karena dia merasa lebih mulia dari Adam. Aku dari api, Adam dari tanah. Aku tahu tanah itu adalah kotor, tempat orang buang air di sana, diinjak-injak. Masa iya aku sujud sama Adam yang diciptakan dari tanah, sementara aku dari api? Begitu dalam ayat yang lain. Jadi intinya dalam ayat ini adalah iblis itu berasal dari bangsa jin yang bernama Azazil, jin paling soleh. Cuma satu kesalahannya, membangkang perintah Allah. Itu aja. Makanya hati-hati kita menjadi orang soleh. Hati-hati. Kalau nanti menjadi pembangkang juga satu ayat aja, membangkang terhadap ayat Allah, maka menjadi iblis dia. Itu iblis, kesalahannya cuma satu, membangkang, nggak mau sujud. Tapi ada manusia yang berpikirnya liberal, mengatakan iblis itu imannya paling bersih. Kenapa? Dia tidak mau sujud kepada makhluk, dia hanya mau sujud kepada Allah. Nah, ini logika liberal.
Nah, kita bantah. Memang kita tidak boleh sujud kepada makhluk, betul. Tapi yang memerintahkan sujud kepada Adam siapa? Allah. Nah, kenapa dia tidak mau patuh kepada perintah Allah? Itu jawabannya. Nah, kemudian lanjutan ayatnya, patutkah kamu mengambil dia, iblis itu, dan keturunannya setan sebagai pemimpin selain daripadaku, kata Allah. Nah, jadi nanti iblis ini dikutuk, dia diturunkan ke bumi. Sampai di bumi dia bertemu dengan jin-jin lain. Kemudian jin lain itu menjadi pengikutnya. Itulah namanya syaitan. Kemudian jin-jin lain, setan ini beranak cucu. Itulah banyak setan-setan sampai sekarang. Tapi tidak semua jin menjadi pengikut iblis, tidak. Ini hamba-hamba Allah. Jadi kita mengenal iblis itu satu, berasal dari Azazil. Kemudian turun ke muka bumi, dipengaruhi jin lain menjadi pengikutnya. Itulah menjadi syaitan-syaitan, anak keturunan iblis. Dan iblis ini membuat kerajaan di lautan. Buat kerajaan dia, buat singgasana di tengah-tengah laut. Dia meniru arasnya Allah itu di atas air, maka dia bikin juga istana di atas air. Luar biasa iblis ini. Sampai dia bikinlah kerajaan-kerajaan, ketuhanan-ketuhanan macam-macam di muka bumi ini. Ya, ini ya tentang iblis dan syaitan. Nah, kita lihat perangkap iblis dan syaitan. Ini kita lihat perangkapnya dulu. Nanti terakhir bagaimana jihad melawannya, begitu ya. Kita lihat perangkap-perangkapnya. Yang pertama, setan itu menggoda manusia dari 4 penjuru mata angin. Disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 17. Kemudian saya, kata iblis, setelah dikutuk, akan mendatangi mereka manusia dari hadapan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka, dan engkau tidak mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ini targetnya iblis. Akan menyesatkan manusia menjadi teman dia di neraka. Sebagian besar manusia. 4 arah, depan, belakang, kanan, kiri. 2 arah tidak sanggup dia, dari atas dan dari bawah. Nggak sanggup. Maksudnya apa? Dari atas orang yang selalu berdoa, nggak sanggup. Rajin-rajinlah berdoa. Makanya kita diajarkan doa. Mau makan baca doa, setelah makan baca doa, mau tidur baca doa, setelah bangun tidur baca doa. Tapi kadang-kadang doa kita terbalik, mau tidur. Kita baca doa selama ini bismika Allahumma ahya wa amut. Artinya apa itu? Dengan namamu ya Allah, ahya aku bangun, wa amut dan aku tidur. Makanya kesiangan melulu dia. Harusnya dibalik. Bismika Allahumma amut wa bismika ahya. Itu yang benar hadisnya. Dengan namamu aku tidur, dengan namamu aku bangun. Makanya ketika bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Kan begitu, jadi klop dia. Itu doa. Nah, makanya anak-anak itu juga karena takut sama setan, dia baca doa apa? Allahumma barik lana. Lari jinnya. Kenapa? Seumur umur saya menakuti manusia, baru sekali ini saya dibaca doa makan. Kenapa? Saya takut dimakan sama anak itu. Tuhan anak ya. Jangan salah kita pula. Kita salah baca doa. Jadi dari atas tidak mampu iblis dan setan. Nah kemudian dari bawah tidak mampu. Maksudnya apa? Orang yang meletakkan jidat ini sejajar dengan kaki kita di hadapan Allah, sujud. Nah, orang yang rajin sujud, benar sujudnya, tidak mampu iblis dan setan menggoda kita. Tuh, jadi 2 arah itu tidak mampu. Kalau 4 arah sanggup dia. Nah, dari depan nanti kata Imam Ibnu Katsir mengajak kepada kesesatan, dari belakang mendorong,
dari kanan subhat, dari kiri waswas, begitu. Luar biasanya iblis dan setan. Nggak main-main ini. Nah kemudian yang kedua, setan memasukkan pikiran jahat, pikiran kotor. Begitulah ketika Adam dan Hawa tinggal di surga. Iblis kemudian datang lagi masuk ke surga. Cara datangnya itu menyebutkan masuk ke dalam mulut ular naga. Kemudian di surga itu dimuntahkan, keluar dia, menjelma sebagai Adam dan Hawa juga, bagi manusia, digoda. Caranya dimasukkan pikiran jahat. Tahukah kalian mengapa kalian dilarang mendekati pohon itu? Kata Adam dan Hawa, ya memang dilarang sajalah. Kemudian kata iblis ini, Tuhan kamu tidak melarang kamu dari mendekati pohon ini, melainkan agar kalian berdua jangan tidak menjadi malaikat dan tidak kekal. Karena ini pohon keabadian. Kalau kalian makan buahnya, kalian kekal di sini. Allah tidak ingin itu. Makanya kalian dilarang. Yang benar, sumpah, swear. Jadi iblis bersumpah dia untuk meyakinkan. Inilah pembisik iblis. Hati-hati kita kalau ada teman kita, siapapun yang membisikin kita, tapi isinya menyesatkan, itu adalah bisikan iblis. Pikiran kotor. Akhirnya Adam dan Hawa termakan pikiran kotornya iblis. Jadi maksud dia kepikiran. Ya hati-hati nih, yang logika ini hati-hati nih. Jangan sampai liar dia. Apalagi dalam beragama, nggak masuk akal, jangan begitu, bahaya. Jadi iblis dia. Jadi akal kita ini harus dikendalikan dengan syariat. Ya, harus dikendalikan dengan syariat. Tidak boleh semuanya kita logikakan agama ini, tidak boleh. Tidak boleh. Jadi iblis nanti yang masuk. Kemudian yang ketiga, setan membisikkan kejahatan dalam dada manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu setan. Ya. Jadi dibisikkan dalam dada, was-was, kekhawatiran, kecemasan. Ini hati-hati loh setan. Dia memasukkan, wah kamu nanti begitu, ditakut-takutin. Dia makin cemas, drop, kena penyakit. Itu setan, itu kerjaannya itu. Nah kemudian yang keempat, setan menggelincirkan perbuatan manusia. Makanya kata Allah, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Nah bagaimana langkah-langkah setan? Misalnya begini nih, minum pakai tangan kiri, ini setan. Apalagi sambil berdiri. Hati-hati. Ini acara resepsi pernikahan, maaf ini saya kritik dikit. Hati-hati kalau menyewa gedung, carilah gedung yang ada bangkunya. Ini hati-hati bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian. Makan berdiri dia. Ini setan sebetulnya. Ya Allah ya Rabb. Kalau dia ustaz setan. Bahaya. Makanya saya kalau acara kondangan itu bawa nasi sama keluarga, ustaz nggak makan, saya bukan setan, saya cari bangku. Kalau nggak ketemu bangku, keluar di teras saya duduk. Begitu caranya. Nah, jadi hati-hati ya, kadang-kadang anak kita, cucu kita udah ngerti dia, ketika kakeknya minum tangan kiri, anaknya baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaiton, ditunjuknya kita. Kok kau tunjuk aku? Ya kakek setan kan, minum tangan kiri, makanya aku baca ta'awuz, kata begitu. Jangan sampai dibegitukan kita sama cucu kita. Hati-hatilah ya, jangan sampai tangan kiri, tangan kanan lah. Makan, minum, duduk. Nah ini hamba-hamba Allah. Karena setan ini menggelincirkan dia perbuatan manusia dan yang lain-lain. Itu contoh kecil itu. Kemudian yang kelima, setan itu menakut-nakuti manusia. Ini sekarang ini hati-hati.
Innama dzalikumus syaiton. Itulah setan itu. Yukhawifu awliya'ahu, yang selalu menakut-nakuti para pengikutnya. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut kepada mereka, takutlah kepadaku kalau kalian beriman kepadaku. Hati-hati. Jangan takut kepada selain Allah. Ya apalagi maafin seperti virus corona, jangan terlalu takut. Ya sebagaimana kata pakar, itu seperti flu biasa. Kalau imunitas tubuh kita kuat, positif kita, isolasi mandiri, minum air hangat, jahe, rebusan jahe sama kunyit dan serai, pakai kayu putih, istirahat, positif tinggi, tenangkan batin, udah sembuh kok. Gak usah ketakutan. Tapi kalau ada ketakutan kita, akhirnya orang-orang juga takut ke rumah kita, macam-macam. Nah, jadi jadi setan menakut-nakutin jadinya. Santai aja. Dan arti kata tetap imunitas tubuh kita jaga, protokol kesehatan kita jalankan, tapi jangan ketakutan banget, begitu maksudnya. Ya, ini karena setan datang dia. Setan datang menakut-nakutin. Ini akhir zaman ini. Baik, kemudian cara melawan setan. Nah, ini dia. Bagaimana cara melawannya? Ini intinya ya, jihad melawan setan ini. Pada pertemuan terdahulu kita sudah membahas tentang jihad nafs, jihad diri. Sekarang jihad melawan setan. Yang pertama, bertauhid dan bertawakallah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ini cara melawan setan yang pertama. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb-nya. Sesungguhnya kekuasaan setan itu hanya atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dia dengan Allah. Jadi orang-orang yang betul-betul beriman, bertauhid dan bertawakal kepada Allah, tidak mampu iblis setan menggodanya. Hanya tauhid kita benarkanlah. Sekali kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menyembahnya ke Allah, minta tolongnya ke Allah, berlindungnya ke Allah, menggantungkan harapan pun kepada Allah. Itu bertauhid namanya. Nah, kalau syirik, na'budunya kepada Allah, nasta'innya ke Gunung Kawi, ke Gunung Sindur, dan ke Gunung Sahari. Ada apa di sana? Jadi bercabang dua imannya, sholat juga, puasa juga, tapi ketika ingin sesuatu, dia minta kepada orang para tidak normal. Nah, itu syirik, itu setan lah. Tapi kalau bertauhid, nggak mampu dia. Yang bertawakal kepada Rabb, orang yang bertawakal itu orang yang betul-betul berserah diri setelah ikhtiar, zikir, doa, sedekah, tawakal. Berserah diri, aku sudah ikhtiar ya Allah, aku sudah zikir, doa, sedekah ya Allah, sekarang ku serahkan kepadamu. Tawakal penuh. Ciri-ciri orang yang tawakalnya benar, tidak ada cemas dalam hatinya, tidak ada curiga, tidak ada khawatir. Kalau masih cemas, masih curiga, masih khawatir, itu belum tawakal namanya. Dan orang yang tawakal ini nanti ketika yaumul hisab, tanpa hisab masuk surga. Kalau tawakalnya benar. Nah, itu nanti silakan dibuka di YouTube saya, Ustadz Arifin Purba Official. Nampak di sana insyaallah dengan dalil-dalilnya. Ini yang pertama ya, cara melawan iblis dan setan. Kemudian yang kedua, orang yang telah dimukhlaskan oleh Allah. Makanya Allah berfirman, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, dengan kemuliaan Engkau ya Allah, aku akan gelincirkan, akan sesatkan seluruh manusia. Targetnya itu seluruh manusia. Illa ibadaka minhum al-mukhlasin, kecuali hamba-hamba Engkau di antara mereka yang mukhlas. Perhatikan bedanya mukhlas dengan mukhlis. Beda dia. Kalau dalam grammar bahasa Arab, mukhlas itu isim maf'ul, mukhlis itu isim fa'il.
Mukhlas orang yang telah diikhlaskan Allah. Jadi Allah yang mengikhlaskan dia. Kalau mukhlis orang yang berusaha ikhlas. Jadi kalau mukhlas tidak sanggup digoda oleh iblis dan setan. Tapi kalau mukhlis masih sanggup. Mukhlis sifatnya orang beriman. Mukhlas sifatnya orang bertakwa. Gitu. Itu jadi bedanya begitu mukhlas sama mukhlis. Yang tidak sanggup digoda oleh iblis mukhlas. Tapi kalau mukhlis masih. Dalam praktiknya bagaimana? Begini, misalnya ini. Saya selalu membantu seseorang setiap bulan. Udah bertahun-tahun. Satu ketika orang yang saya bantu itu bicara sama orang lain. Tuh Ustadz Purba ngasih bantuan sih sama saya. Udah bertahun-tahun dari dulu sampai sekarang nggak nambah-nambah, segitu aja. Saya dengar dari orang lain. Akhirnya saya cut bantuan itu. Nggak marah saya, udahlah saya cut saja, saya serahkan kepada yang lain. Kemudian dia cerita sama yang lain, loh kok Ustadz Purba nggak bantu lagi? Ya kamu sih ngomong begitu. Mungkin dia dengar. Itu saya baru ikhlas. Nggak saya ungkit ya, saya cut saja. Itu ikhlas. Nah tapi kalau mukhlas, saya bantu seseorang, kemudian dia cerita sama orang lain, saya dengar, tetap saya bantu. Kata orang, loh Ustadz kok anda bantu terus? Kan dia ngomong begitu. Saya membantu dia bukan karena dia, tapi karena Allah. Nah jadi orang mukhlas tidak akan berhenti bantuan kepada orang lain, walaupun orang lain itu bicara macam-macam tentang diri dia. Tuh mukhlas, nggak berubah dia. Pengajian, siapa ustadznya? Oh si Anu. Ah nggak sekelompok sama saya. Ah, itu belum mukhlas. Ustaz, iya, ada pengajian, iya. Saya dengar. Asalkan yang disampaikannya itu ada dalilnya Quran dan Sunnah, itu mukhlas. Begitu caranya. Nah, jadi bedanya situ. Nah, yang mukhlas ini yang tidak sanggup setan. Tapi kalau mukhlis masih sanggup. Apalagi yang riya, ada campur-campuran riya. Wah. Kenapa ceramah? Oh iya dong, saya ceramah kan maju tak gentar, tergantung yang bayar. Wani piro sampean, itu ada unsur riya, itu bahaya. Itu setan lebih datang nih. Tapi kenapa ceramah? Saya ceramah karena kata Nabi, balighu anni walau ayatan, sampaikan daripadaku walau satu ayat. Itu mukhlas. Tipis dia bedanya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, ya, adalah sebuah garis, ya. Jadi disebutkan ini yang keempat. Tadi yang ketiga, yang kedua. Nah, langsung yang keempat dulu. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dan amal sahabat dengan mengikuti penjelasan para ulama yang lurus. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Rabb yang maha pemurah, berpaling dari Al-Quran, maka kami adakan baginya setan yang menyesatkannya. Maka setan itulah menjadi teman yang selalu menyertainya. Jadi intinya, kalau tidak kembali kepada Al-Quran, tidak kembali kepada sunnah nabinya, setan yang datang. Nah, agar kita terhindar dari setan, selalulah kita bersama Al-Quran. Dari mulai kita mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mendakwahkan Al-Quran. Selalu kita dengan Al-Quran. Nah, tapi kalau menyimpang dari Al-Quran, setan yang datang. Ya. Nah, kemudian dalam hadis disebutkan, kami duduk di dekat Nabi SAW. Kemudian beliau membuat sebuah garis di depan beliau. Di pasir itu dibuat garis. Lalu beliau mengatakan, inilah jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau SAW membuat dua garis, ya, di kanan kirinya, dan dua garis di kanan kirinya. Beliau bersabda, ini jalan-jalan setan. Kemudian beliau meletakkan tangannya pada garis yang hitam yang di tengah. Ini jalan Allah, yang kanan kiri jalan setan. Ilustrasinya begini, ya, ini jalan Allah yang di tengah-tengah, di kanan kiri jalan setan. Artinya begini, dalam kehidupan ini
Ada orang yang menjalani kehidupan mengikuti jalan Allah, Quran dan Sunnah. Tapi juga ada orang mengikuti jalan setan kanan kiri. Nah, ini kata Nabi. Jadi kalau mau selamat, beradalah di jalan Allah, Quran dan Sunnah itu. Caranya belajar, ngaji. Baik. Selanjutnya, ya, kalau menentang Allah dan Rasul, dan barang siapa menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, yaitu jalan para sahabat, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan dia ke dalam jahanam, dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Artinya, kalau tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti orang-orang yang mukmin, ya, ghaira sabilil mukminin, selain jalan orang mukmin. Ulama tafsir mengatakan jalannya para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kalau tidak mengikuti jalan itu, maka tersesat, setan yang akan menggelincirkan. Tapi kalau mengikuti Allah, mengikuti Rasul, mengikuti sahabat, tabi'in terus sampai sekarang, selamat dia. Nah, begitu cara beragama supaya kita tidak tergelincir oleh iblis dan setan, di mana target mereka itu ingin menyesatkan seluruh manusia. Iblis setan tidak pernah tidur siang. Iblis setan tidak pernah istirahat. Iblis setan tidak pernah sakit gigi. Nggak pernah bermalas-malas dia. Dia terus berusaha menyesatkan manusia. Nah, kemudian selanjutnya lagi, berlindung kepada Allah. Inilah cara kita melawan setan. Wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghum fasta'iz billahi innahu was-sami'ul alim. Dan jika setan mengganggumu dengan satu gangguan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Jadi berlindung, baca ta'awuz maksudnya. Nah, baca ta'awuz. Baca ta'awuz ini redaksinya diantaranya ini: Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Ini surah Al-Mu'minun ayat 97 dan 98. Jadi ini bacaan doanya. Ya, kalau kita mau apa saja supaya jangan diganggu setan. Kalau mau baca Quran, baca ta'awuz juga, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mau tidur, baca juga ta'awuz. Mau kemana, baca ta'awuz. Di mana kita berada, baca ta'awuz. Insya Allah kita selamat dari gangguan jin, iblis, setan. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Wahai Rabbku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan godaan setan, dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Rabbi, dari kedatangan mereka kepadaku. Nah, nggak sanggup setan itu masuk ke dalam diri kita. Nggak sanggup. Ya, saya juga pernah belajar gitu. 4 orang kami belajar ilmu kehadiran, ilmu jin, bisa dipelajarin. 3 orang masuk jinnya tengah malam, ya, di luar Jakarta ini lah, kesana lah saya, nggak usah sebut tempatnya lah, berempat. 3 orang mandi kembang tengah malam, itu saya pernah lakukan, mandi kembang tengah malam. Kata lagunya jangan kau lakukan, kata Caca Handika. Saya lakukan, saya penasaran. Nah, yang 3 orang masuk ilmu jinnya, pas giliran saya, kata Pak Kiai, bagaimana Pak Purba, udah masuk? Belum Pak Kiai. Ah, Anda ini nggak yakin. Justru saya yakinlah datang kemari. Bagaimana keyakinan Anda? Begini Pak Kiai, ya Allah, kalaulah ini sesuai dengan syariat-Mu, mudahkan. Kalau tidak, lindungin hamba. Oh, nggak boleh begitu Pak Purba. Lalu bagaimana? Pak Purba yakinnya harus sama saya. Itu syarat-syaratnya kedukun. Kita yakin sama dia, masuk jinnya. Tapi kalau yakin sama Allah, enggak masuk jinnya. Itu saya praktekkan. Alhamdulillah, semakin yakin saya kepada Allah. Begitu bapak-bapak sekalian. Ini ngeri sedap dunia ini sekarang ini. Baca doa ini, nggak berani jin itu masuk, nggak berani, kebakar dia. Demi Allah kebakar dia. Ya, kemudian membaca Al-Quran disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim.
Kata Rasulullah SAW, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan akan lari ketika rumah itu dibacakan surah Al-Baqarah. Misalnya rumah kita itu satu kamar, perasaannya ada jin di situ. Kalau tidur di situ mimpinya serem. Mimpinya serem. Nah bagaimana Ustaz? Ruqyah rumah itu. Caranya baca Al-Baqarah dari Alif Lam Mim sampai habis. Sekali menghadap lebih bagus. Duduk kita di waktu duha misalnya, sholat duha dulu kita di situ, kemudian duduk kita baca Quran, minta sama Allah barokah hadis Nabi ini. Kalau jin itu tidak pergi, maka dia terbakar dan kita akan mencium bau sangit. Nih surahnya Al-Baqarah. Rumah kita nggak laku-laku, mungkin ada jinnya. Orang mau beli nggak jadi melulu, mungkin ada jinnya. Tidak usah undang tim pemburu hantu, nggak usah. Baca Al-Baqarah. Nggak sanggup Ustaz, undanglah imam kita membacanya. Nanti kalau laku kasih persenan dia, begitu. Begitu caranya. Surah Al-Baqarah baca. Khusus untuk mengusir. Nah, sehari-hari baca Quran di rumah, istri baca, anak baca, kita baca, maka di rumah itu tidak akan berani jin kafir di situ, kecuali jin yang taat, jin Islam yang taat. Kalau rumah nggak pernah baca Quran, kayak kuburan rumah itu, banyak jinnya. Piring terbang sering ada di situ, pintu gedubak. Kenapa? Nggak pernah baca Quran di rumah. Nih, jadi caranya itu melawan setan, baca Quran di rumah. Ya, kemudian yang selanjutnya, jika engkau menempati tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi. Nih, kalau mau tidur malam ini, disunahkan kita pakai sapu lidi khusus, dikibat-kibatkan begitu, atau pakai kain, dipukul-pukul dulu bantal kita, kasur kita, bacalah ayat kursi. Sampai engkau menyelesaikan ayat tersebut, maka sesungguhnya akan selalu ada padamu seorang penjaga dari Allah, dan setan tidak akan mendekatimu sampai engkau bangun waktu pagi. Baca istighfar dulu, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu dibaca 3 kali. Baca ayat kursi, baca al-ikhlas, al-falaq, an-nas, baru doa mau tidur. Mantap, turun malaikat menjaga kita sampai kita bangun pagi. Nggak mempan disantet orang, nggak kena, nggak bakal kena disantet, karena Nabi yang menjamin dengan barokah kalimat Allah, ayat kursi. Ya itu ya, dibaca ayat kursi. Ya jadi faqra'ul kursi, ayat kursi. Jangan begini, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, nggak boleh. Ya dibaca Allahu la ilaha illa, terus begitu sampai habis. Baik, selalu sholat berjamaah. Ini juga cara melawan setan. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada 3 orang di satu desa atau padang tidak mendirikan sholat berjamaah pada mereka kecuali setan menguasai mereka. Maka bergabunglah dengan jamaah, karena sesungguhnya serigala itu ya tidak akan akan memakan kambing yang sendiri. Jadi kalau kita tidak mau berjamaah ke masjid ini, maka setan datang pada diri kita. Tapi kalau kita berjamaah, setan nggak berani. Rajin-rajinlah kita berjamaah, sholat berjamaah, berkumpul berjamaah, setan nggak berani. Baik, sedikit lagi, selalu istighfar. Disebutkan dalam hadis, iblis berkata kepada Rabb-nya, demi kemuliaan dan keagunganmu. Dalam hadis ini, aku senantiasa akan menyesatkan anak Adam selama ruh masih ada pada mereka. Maka Allah berfirman, demi kemuliaan dan keagunganku, aku senantiasa akan mengampuni mereka selama mereka meminta ampun kepadaku. Nah, jadi kalau istighfar kita kepada Allah, iblis nggak sanggup. Banyak redaksi istighfar. Paling singkat adalah astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Itu paling singkat itu. Atau astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Dan banyak sekali istighfar. Ada sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar. Baca ya. Zikir pagi petang itu ada sayyidul istighfar.
Dah baik, jihad adalah kunci masuk surga. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang berjihad di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Jadi kita jangan mimpi masuk surga sebelum kita berjihad. Di antaranya jihad melawan setan. Berjihadlah kita. Kemudian ayat yang lain, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh segala macam malapetaka dan kesengsaraan serta kegoncangan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Ini sekarang ini kita dicoba begini, kapan sih ini corona berakhir? Pernah juga dinyatakan dalam Al-Quran, Rasul dan umatnya berkata begitu, kapan sih ini berakhir ya Allah? Kata Allah, dekat, sebentar lagi juga selesai. Begitu. Sabar kita menghadapi kondisi seperti ini. Jadi orang sabar masuk surga, orang bersyukur masuk surga. Zaman tabi'in ada seorang laki-laki, wajahnya biasa-biasa saja, tapi istrinya cantik luar biasa. Tapi dua-duanya soleh dan soleha. Nah, kata suami, kita memang harus sabar ini masuk surga. Ya tidak hanya sabar bang, bersyukur juga. Iyalah. Nah, lalu kata si suami, aku bersyukurlah kepada Allah. Kenapa? Mendapatkan istri cantik sepertimu, soleha. Kata istrinya, aku pun bersabar kepada Allah mendapatkan suami seperti abang. Wah, itu. Jadi syukur masuk surga, sabar masuk surga. Nah, bersabarlah kita menghadapi seperti ini, setan gak sanggup. Ini saja, alhamdulillah, hamba-hamba Allah. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala. Soal nanti coba saya perbaikin laptop saya. Ada pertanyaankah? Dipersilahkan. Silakan Pak. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Ustaz menyatakan bahwa jin yang soleh itu tidak akan pernah terkalahkan oleh jin yang kafir. Apakah manusia juga begitu Ustaz? Jadi manusia yang soleh tidak mungkin dikalahkan oleh manusia-manusia yang lain yang kurang soleh. Pertanyaannya ulangin Pak. Pertanyaannya, apakah manusia-manusia yang soleh juga tidak bisa dikalahkan oleh manusia-manusia yang tidak soleh? Ternyata sekarang ini ya umat Islam kan ya banyak dipojokkan lah ya, tidak oleh apakah manusia-manusia soleh juga tidak bisa dikalahkan oleh manusia yang tidak soleh? Oh gitu. Terima kasih Ustaz. Apakah manusia-manusia soleh tidak bisa dikalahkan oleh manusia-manusia tidak soleh? Yang tidak soleh. Yang tidak soleh. Sama seperti jin tadi, apakah jin yang soleh itu tidak bisa dikalahkan dengan jin yang... Oh gitu ya, iya. Ya baik, luar biasa ini pertanyaan ini ya. Jadi manusia-manusia soleh sesungguhnya ya, yang dikatakan manusia soleh itu yang tidak bisa dikalahkan adalah akidahnya. Kalau jasad ini hancur, mati, biarkan, gak jadi masalah. Yang penting iman saya selamat. Itu yang maksudnya Pak, selamat. Ya bukan berarti kata gak bisa dikalahkan badannya kebal. Enggak. Umar bin Khattab itu ya boncel-boncel, Nabi patah giginya. Orang soleh, paling soleh. Jadi maksud dengan manusia soleh ini tidak bisa dikalahkan oleh manusia tidak soleh. Itu adalah keimanan sampai akhir hayat tidak tergoda. Walaupun ditawarkan jabatan setinggi apa, ditawarkan uang sebanyak apa, tidak mau menggadaikan akidah kesolehannya. Itu maknanya Pak. Nah itu yang kita harapkan. Kalau enggak, luar biasa sekarang godaannya. Iya kan, dikasih jabatan kelepak-kelepak, dikasih duit kelepak-kelepak, diancam kelepak-kelepak juga ada. Nah, kalau orang yang soleh tidak, penjara, silakan Anda penjara saya. Yang penting hati saya, iman saya istiqomah. Begitulah. Luar biasa ini. Imam yang 4 itu Pak, Imam yang 4, Imam Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i itu dibunuh oleh penguasa ketika itu. Diracun, dipasung.
Mereka tidak gentar keimanannya, nggak goyah. Tuh, itu yang pertama. Yang kedua, kalau secara realita, kata Ali bin Abi Thalib, kejahatan yang terorganisir itu dapat mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Ini yang sekarang terjadi di kalangan umat Islam. Kita tidak terorganisir, sementara kejahatan terorganisir. Hancurlah kita. Nah, ini teguran sebetulnya buat kaum muslimin. Ya kalau memang kita terorganisir bersatu, Muhammadiyah bersatu sama NU, udah kuat. Itu aja kuncinya, kan yang dua yang besar. Kalau kita bicara lebih jauh ke sana, tapi itu bukan judulnya sekarang. Judulnya adalah jihad melawan setan. Jadi kesolehan kita itu, Pak, walaupun dengan orang-orang yang tidak soleh, kalau betul-betul soleh, tidak akan rusak keimanannya. Biarlah badan saya hancur, nggak jadi masalah. Yang penting iman saya istiqomah kepada Allah. Amin, Allahumma amin. Satu lagi, Cukup. ada? Silakan, masih ada satu lagi. Assalamualaikum Ustaz, terima kasih atas waktunya. Saya mau tanya Ustaz, sampai saat ini di beberapa pendidikan Islam ya, pondok pesantren gitu, kita pasti pernah mengalami diajarkan hizib-hizib maupun zikir-zikir tentang cara pengobatan maupun juga membantu orang-orang yang seperti kesurupan seperti itu, dan itu pun sampai sekarang itu masih diajarkan ya gitu, hizib-hizib dan zikir-zikir yang berhubungan dengan dunia gaib gitu. Nah, pertanyaan saya, ini kan tipis sekali nih kita membantu orang, karena di beberapa daerah di pelosok itu masih sangat digunakan sekali kita bagaimana membantu pengobatan dengan ada sarana begitu. Nah, satu sisi sendiri kita juga belajar tentang ilmu akidah kan gitu. Nah, ini pertanyaan saya adalah bagaimana kita yang pernah belajar itu, bisa jadi itu masih dijalankan atau bisa jadi itu sudah dilupakan. Namun kita pernah berada pada situasi itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul ya. Jadi memang sangat tipis sekali, Pak, perbedaan antara ruqyah yang syar'i dengan ruqyah yang ada unsur jin di sana. Tipis sekali, seperti kulit bawang, Pak. Saya pribadi juga sering berkunjung, sering diskusi, sering dialog ya dengan teman-teman yang punya keahlian seperti itu. Ketika saya desak, nggak bisa ngomong. Antum itu murni kepada Allah atau pakai khodam? Diam dia. Cukup, saya bilang, selesai. Maaf ya, saya cuma nanya, kita kan teman, saya bilang begitu. Tipis, Pak. Tipis. Lalu Ustadz membedakannya bagaimana? Ya tergantung keyakinan kita dan pemahaman kita. Masing-masing orang tentu agak sulit untuk mendeteksi itu. Agak sulit. Tapi setidak-tidaknya cobalah berdialog terus dengan baik. Ya, Ustadz, kan tujuan kita membantu orang. Iya, membantu orang. Tapi kalau kita membantu orang dengan perbuatan yang syirik, sama-sama mendapat dosa. Seperti kita mencuci pakaian dengan air bercampur najis, nggak sah pensuciannya itu. Nah, lalu yang paling aman bagaimana? Zikir pagi petang, aman. Zikir mau tidur, aman. Nggak pakai khodam dia, nggak pakai jin, murni dia. Nah, murni. Kalau kita betul-betul murni, selamat. Tapi untuk menjadi betul-betul murni itu, ikhlas itu dalam berakidah, berat, Pak. Godaannya berat. Dalam segala hal. Berat. Dalam ekonomi kadang-kadang, Bapak mau jual rumah? Iya. Udah laku? Belum.
Udah minta? Udah. Kemana? Ke Allah. Pantas lama. Loh, kok begitu? No, di sana ada orang pinter. 3 bulan juga laku tuh. Begitu ujiannya, Pak. Karena dia pakai khodam, pakai jin. Itu pun tergantung juga jin dia. Pangkatnya tinggi setinggi apa? Karena khodam itu bertingkat-tingkat juga. Ada kroco-kroco. Bertingkat-tingkat, Pak. Nah, jadi penampilan ustad, tapi dia punya khodam banyak. Nah, jadi maksud saya, Pak, maksud saya, walaupun dia menolong orang, tapi kalau dia pakai media jin, itu tetap haram hukumnya, tetap haram. Lalu bagaimana? Harus murni. Ya lama lah, memang begitulah. Kalau kita sabar, masuk surga. Kalau kita bersyukur, masuk surga. Nah, seperti itu Pak, kira-kira Pak ya. Walau alam memang agak singkat. Ada satu lagi terakhir. Terakhir ini katanya ada jin Islam, ada jin kafir. Di jin ini apa bisa masuk surga? Jin Muslim masuk surga enggak? Oh gitu. Jin Muslim masuk surga enggak gitu ya? Ya. Jadi disebutkan dalam Al-Quran, misalnya surah Al-A'raf itu ayat 79, laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya akan kami penuhkan neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Jadi jin dan manusia ada yang masuk neraka, jin dan manusia ada yang masuk surga. Surga juga jin yang soleh masuk surga. Tapi nanti surganya bersama manusia atau surga tersendiri, walau alam. Yang jelas masuk surga. Jin yang soleh sebagaimana manusia yang soleh. Gitu Pak ya. Nanti sambil sarapan lah kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya. Ini saja mungkin dari saya. Mudah-mudahan ini bisa menambahkan wawasan buat kita dan untuk memperkuat akidah kita, dan mudah-mudahan kita, keluarga kita senantiasa dilindungi oleh Allah dari pengaruh iblis, syaitan dan jin kafir. Amin. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.